Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan hidayah, rahmat dan taufiknya untuk kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa di hari ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin membacakan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Tafsir ini saya ambil dari kitab tafsir Aisarut Tafasir karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang sudah kita kenal bukunya yang lain, yaitu kitab Minhajul Muslim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kelihatannya sangat tepat sekali untuk kita kaji pada saat ini. Karena sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir, dan bahkan kita sekarang menjalankan ibadah puasa sekaligus menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi musibah virus COVID 2019 atau COVID-19 yang mudah-mudahan ini semua juga adalah kebaikan untuk kita semua kaum muslimin. Makna ayat 153 sampai 157 secara umum adalah Allah Subhanahu wa taala menyeru para hambanya, yaitu orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya untuk membimbing mereka kepada sarana yang dapat membantu mereka untuk teguh dan mempertahankan keimanan yang telah Allah taala pilihkan bagi mereka, dan untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah, tidak melupakan dan tidak kafir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, mohonlah kamu pertolongan, yakni atas apa yang dituntut kepada Allah dengan bersabar, yaitu menahan diri dan membawanya untuk menuruti perintah-perintah Allah, serta dengan menegakkan salat. Dan Allah taala memberitahukan mereka bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar dengan memberikan kekuatan. Maka jika mereka bersabar, mereka memperoleh kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari kandungan ayat 153. Adapun ayat 154 mengandung larangan untuk mengatakan dengan berkeyakinan
bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah sudah mati. Padahal mereka hidup di alam barzah dan tidak mati. Bahkan mereka hidup bahagia dan mendapatkan rezeki di dalam surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, arwahu syuhada'i fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at thumma ta'wi ila qanadilin mu'allaqatin tahtal arsh. Yang artinya ruh-ruh para syuhada berada pada burung-burung hijau yang berkeliaran di surga sekehendak hatinya, kemudian bertempat tinggal di pelita-pelita gantung di bawah arsy. Hadis riwayat Muslim. Itulah sebabnya mereka yang terbunuh di jalan Allah tidak dikatakan mati, tetapi mereka telah menjadi syahid dan hidup di sisi Allah dalam kehidupan yang tidak bisa kita rasakan, karena kehidupan itu adalah di luar alam kehidupan dunia ini. Adapun ayat 155, Allah Ta'ala bersumpah untuk para hambanya bahwa Dia akan menguji mereka dengan sedikit ketakutan melalui musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kafir ketika mereka mengobarkan api peperangan, ataupun kelaparan karena dikepung oleh musuh atau karena sebab-sebab yang lain, ataupun kekurangan harta dengan matinya binatang ternak disebabkan peperangan atau terjadinya wabah penyakit, dan kekurangan jiwa karena meninggalnya beberapa sanak keluarga, kerusakan pertanian karena hama. Semua itu untuk menunjukkan siapa yang bersabar atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan siapa yang tidak bisa bersabar, maka tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala dan pahalanya. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan berita gembira kepada hamba-hambanya yang bersabar. Pada ayat 156, Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang sabar, yaitu apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dia berhak memberikan segala macam ujian kepada kami, karena kami adalah hamba dan miliknya. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya kami kembali dengan meninggal. Oleh karena itu tidak ada istilah gundah gulana, tetapi kami menyerahkan semuanya kepada ketetapan Allah, ridho kepada ketentuan dan takdir Allah. Masya Allah. Pada ayat 157 Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar, yaitu tentang ampunan dosa-dosa mereka dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah menuju kebahagiaan dan kesempurnaan. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masalah inilah makna umum dari ayat 153 sampai 157 surat Al-Baqarah, dan mari kita renungkan dan kemudian kita jadikan bekal untuk menghadapi ujian COVID-19, khususnya menghadapi ujian COVID-19 di dalam bulan Ramadan ini. Dan adapun pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, yaitu 153 sampai 157, diantaranya adalah satu, keutamaan dan perintah untuk bersabar, serta perlunya menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong dalam menghadapi segala musibah. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang mati syahid atas lainnya, karena mereka akan mendapatkan kehidupan lain di sisi Allah, yakni kehidupan yang lebih sempurna dari yang lainnya di dalam surga. Yang ketiga, terkadang seorang mukmin diuji dengan berbagai musibah dalam jiwa, keluarga, dan harta, supaya mereka bersabar sehingga meningkatkanlah derajat dan kedudukannya di sisi Rabb-nya. Ini perlu kita garis bawahi, bahwa boleh jadi COVID-19 ini memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Apakah kita lulus dalam ujian ini ataukah kita gagal, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus. Kemudian yang keempat, keutamaan istirja, yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala ditimpa musibah, yaitu dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang sering kita ucapkan, tetapi perlu kita hayati maknanya dan perlu kita renungkan maknanya sehingga kita benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan, dan dengan itu kemudian kita menjadi tenang karena semua ini sudah atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan
bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman dan bersabar serta istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.